Ternyata kita tuh nggak harus loh mati-matian ngalahin competitors untuk bisa punya jualan yang laku. Misalnya harus dengan perang harga atau berusaha kasih offer yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan kompetitor tetangga. Well, ini ada caranya yaitu dengan strategi Blue Ocean. Nah, apakah itu dan gimana cara implementasinya? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Blue Ocean itu adalah sebuah strategi yang dibuat oleh Profesor Kim Chan dan Profesor Rene dari INSEAD, Perancis. Dan ini adalah framework yang digunakan oleh banyak perusahaan sebagai framework untuk berinovasi. Di episode podcast ini adalah kelanjutan dari podcast episode sebelumnya, podcast 086 dengan judul Masih Berusaha Masuk di Bisnis Red Ocean. Nah, di situ saya membahas kenapa ya orang-orang ini loh kok rebutan masuk ke bisnis Red Ocean yang saya bahas di episode 086 itu. Bisnis Red Ocean itu adalah bisnis yang banyak pesaingnya. Padahal sebetulnya masih ada peluang besar di tempat yang lain. Kalau kamu belum sempat dengar, please make sure kamu dengerin episode 086. Tadi judulnya 086 tuh judulnya Masih Berusaha Masuk di Bisnis Red Ocean. Nah, kamu bisa dengerin setelah ini biar pengetahuan kamu tentang Blue Ocean Strategy ini makin lengkap. Dan ini adalah framework yang terkenal banget saya bisa bilang dan banyak dipakai. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang yang bisa membantu untuk bisnis kamu. Dan anyway, instead of kamu baca satu buku ya, kamu dengerin 2 episode udah bisa dapet intisarinya. So it's gonna be awesome, right ya? Save your time juga. Oke, tapi kalau kamu mau tahu lebih detail, please baca bukunya, judulnya adalah Blue Ocean Strategy ya. Bahasa Indonesianya sudah ada di toko buku. Oke. So, teman-teman, jadi kalau Red Ocean itu kan bisnis yang sudah banyak pesaingnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk merebut market share dari competitors kita gitu. Nah, kalau Blue Ocean itu berbeda. Blue Ocean itu strateginya itu bukan merebut market share kompetitor, tapi bagaimana kita bisa membuat inovasi atau membuat perbedaan yang berpotensi menciptakan market share yang baru. Kalau kita bisa menciptakan market yang baru, maka kita nggak usah pusing rebutan market share yang ada gitu. Nah, jadi konsepnya kira-kira seperti itu. At least ya, kalau ngomongin konsep rebutan market share nih, at least di awal-awal gitu ya, di awal-awal karena kita yang membuat produk atau jasa yang di market share yang baru gitu ya. At least di awal-awal nih ya, sampai tentunya kalau bisnisnya itu jalan ya, pasti akan ada follower bisnis yang lain, maksudnya ada orang-orang lain nih ya, yang following maksud saya, ngikutin, pengen juga nyemplung, pengen juga nyicipin bisnis itu gitu ya. Dan ya itu nanti saya akan bahas. Tapi konsep awalnya tuh modelnya begitu. Nah, konsep Blue Ocean ini kita mikirnya adalah abundance mindset. Jadi kita mikirnya begini, ya kalau ada yang sudah jalan ya sudah biarin aja. Masih banyak kok market share yang lain atau peluang yang lain yang bisa saya garap gitu ya. Jadi kita mikirnya bukan punya bisnis itu menjadi
merusak bisnis yang lain atau menurunkan market share bisnis yang lain ya. Tapi prinsipnya tuh jadi bukan bukan ya market share cuma segitu-gitu aja. Kalau gue masuk tandanya gue harus ngalahin yang lain. Nah tapi mikirnya adalah abundance. Ya masih ada peluang-peluang di luar sana yang kita bisa garap ya. Jadi itu konsepnya begitu ya. Nah teman-teman, jadi sekarang nih kita mesti nangkap dulu konsep ini. Jadi bisnis baru masuk ke market yang ada sudah jelas kita akan jauh lebih berat. Oke, jadi red ocean itu sudah jelas persaingannya susah, berat. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke bisnis red ocean, kemungkinan besar kan competitors itu yang sudah ada di situ punya pengalaman yang lebih banyak, know-how yang lebih banyak juga ya. Kenapa? Karena dia udah di situ lebih lama gitu ya. Jadi kita sebagai pemain baru nih, kalau masuk ke bisnis yang sudah existing itu secara persaingan itu harusnya lebih berat gitu. Nangkep ya? Kenapa? Karena ya itu, karena competitors ya udah berkecimpung lebih lama gitu. Nah jadi itu yang sebetulnya nggak preferable buat kita kalau kita masuk ke red ocean. Nah blue ocean ini kan cara berpikirnya gimana kalau kita inovasi, kita menciptakan market baru aja daripada kita bersaing sama banyak competitors. Sedikit cerita ya, beberapa waktu kemarin nih saya sempat bolak-balik ke Jogja untuk beberapa pekerjaan gitu ya. Di sana kan kalau mau beli oleh-oleh ya, salah satu oleh-oleh yang terkenal tuh bapia ya. Nah, bapia yang klasik ya kan, bapia ada berapa model ya. Itu bapia yang klasik itu bapia patok ya. Saya tuh selalu nanya sama orang lokal sono ya kalau ada kesempatan. Saya nanyanya bapia patok nomor berapa yang paling enak ya. Dan interestingly jawabannya beda-beda. Saya lihat bakpia patok itu ya, nomornya ada banyak banget ya. 25, 99, 555, 731, 51, 694, 363, 86, 22, 39, 234, 454. Wah banyak banget. By the way tadi saya gak ngomong random numbers ya. Kamu kalau search di Google atau kamu datang ke Jogja, itu nomor-nomor itu adalah bener nomor bakpia patok yang merek bakpia patok yang dijual ya. Mereknya itu dalam bentuk nomor gitu ya. Nah kenapa bisa begitu? Karena bakpia patok itu salah satu oleh-oleh khas Jogja gitu. Dan orang sudah tahu kalau bakpia patok itu oleh-oleh khas, jadi marketnya sudah ada. Nah, para penjual bakpia atau pedagang lah saya bisa bilang ya, yang ada di sana ya, itu juga pengen gitu kan menikmati larisnya jualan bakpia karena banyak yang nyari. Jadi marketnya sudah ada, banyak yang nyari, makanya bermunculanlah bakpia patok dengan berbagai nomor itu yang cukup membingungkan gitu kan. Jadi itu adalah contoh red ocean. Marketnya ya ini ciri khasnya red ocean tuh gini. Marketnya tuh sudah ada gitu ya, permintaannya sudah ada dan banyak pemain yang ingin ikutan untuk menyicip nikmatnya sales dari existing market. Blue ocean itu cara berpikirnya tentu berbeda atau kebalikannya. Mikirnya adalah gini, gimana saya bisa menciptakan market yang baru sehingga saya nggak perlu bersaing di dalam market yang sudah ada. Salah satu contoh yang saya suka ya mengenai Blue Ocean adalah Nintendo ya gitu. Kamu main game nggak? Kalau saya tuh punya aspirasi pengen beli tapi belum kesampaian ya, Nintendo pengen beli yang Wii itu ya. Nah ini sesuatu yang menarik ya. Jadi gini teman-teman, ceritanya kan ini udah lama nih, udah dari mungkin 20-an tahun lebih ya. Itu kan game-game konsol itu kan memperebutkan market share yang gede ya dari anak muda terutama ya. Dua competitors utama itu kan PS sama Xbox gitu. Jadi mereka berusaha membuat game yang lebih keren gitu. Terus konsolnya juga lebih canggih, mungkin resolusinya lebih tajam. Terus akhirnya sekarang udah bisa cloud, online dan seterusnya. Oke. Jadi yang dilakukan adalah mereka berusaha membuat lebih canggih, lebih keren untuk menarik pangsa anak muda, kurang lebih gitu ya, pangsa gamer-gamer ya mungkin dari SMP gitu ya, SMP, SMA terus sampai kuliah, tapi itu segmennya gitu. Nah, Nintendo ya dulu banget itu kan bersaing ya tahun
90-an itu mereka udah ada gitu dan bikin game konsol yang sama. Tapi perkembangan di tahun 2000-an ke belakang ini ya, itu mereka saya bisa bilang ini masuk dalam kategori Blue Ocean. Karena waktu PS dan Xbox bersaing untuk game konsol anak muda, si Nintendo ini ya dengan sama-sama dia tetap membuat game konsol nih. Jadi dia nggak bikin yang lain, dia bikin game konsol juga. Itu dia bikin Nintendo Wii yang marketnya bukan anak muda lagi. Atau at least main marketnya, tapi untuk keluarga, untuk family. Dan itu tercermin dari game-gamenya juga ya. Kalau misalnya gamenya PS gitu atau Xbox, gamenya tuh yang apa ya, misalnya nih RPG ya, wah mainnya tuh yang butuh high res, butuh spek yang tinggi, terus ada efek-efek yang keren-keren misalnya gitu. Kalau Wii ya, yang kamu tahu kan, gamenya itu lebih ringan, relatively ya, walaupun ada juga yang RPG juga ada ya. Tapi relatively game-gamenya lebih ringan, lebih santai ya. Awalnya nih yang jadi kekuatannya dia yang akhirnya diikutin juga sama PS dan Xbox itu pakai motion control ya, yang dipegang di tangan gitu ya. Game-gamenya family friendly ya, misalnya cuman game yang sports antara main tenis antara player 1 lawan player 2 atau bisa lebih dari 2 players juga gitu ya. Dan harganya juga relatively terjangkau harga konsolnya. Ya walaupun emang gamenya mahal sih. Jadi game konsolnya sama ya, tapi yang dilakukan Nintendo ini bukan bersaing sama PlayStation dan Xbox di market anak muda. Dia berinovasi untuk membuat game konsol yang nggak ikut-ikutan arah inovasinya membuat jadi lebih canggih dan lebih keren dan lebih ya apapun itu untuk persaingan game konsol sekarang yang intinya secara teknologi wise tuh arahnya ke sono kan, yang yang lebih tajam gambarnya mungkin gitu ya, bisa ngeluarin efek yang lebih keren lagi dan seterusnya gitu. Tapi dia bikin yang lebih sederhana sebetulnya, dan honestly grafiknya Nintendo tuh ya kalah jauh lah sebenarnya ya sama PS dan Xbox. Tapi segmennya memang berbeda. Mungkin untuk segmen family, untuk segmen misalnya keluarga main sama anak atau main santai bareng teman-teman gitu ya. Itu kan kalau main yang nggak super serius gitu mungkin nggak perlu spek yang seperti itu juga gitu. Jadi arah inovasinya berbeda. Dia membuat sebuah market baru game konsol bukan untuk anak-anak muda, tapi buat family gitu. Salah satu kata kuncinya ya kalau bisa disimpulkan secara sederhana kan gini. Blue Ocean Strategy itu membuat diferensiasi gitu. Jadi apa yang membedakan antara produk kita dengan produk yang sudah ada di market gitu. Jadi membuat diferensiasi. Nah, diferensiasi itu atau perbedaan yang kita ciptakan itulah yang bisa membuat atau menciptakan market baru gitu ya. Nah, cara diferensiasinya ini ada namanya kalau di Blue Ocean itu adalah eliminate, reduce, increase, dan create. Nah, teknis mengenai hal ini ya, itu saya sudah pernah bahas di episode 070 ya, episode 70 dengan judul Belajar Inovasi Tipis-tipis ya. Kalau kamu berminat untuk tahu lebih dalam gimana teknisnya nih saya bisa membuat diferensiasi untuk Blue Ocean, nah kamu bisa dengerin episode 070 ya, judulnya Belajar Inovasi Tipis-tipis. Oke, kita lanjut. Sekarang ngomongin Blue Ocean ini, kelebihan dan kekurangannya tuh apa? Oke. Kita ngomong kelebihannya dulu. Nah, kalau kelebihannya adalah karena kita menjadi yang pertama di market ya, karena kita membuat diferensiasi untuk segmen yang baru gitu. Jadi kita kan bisa dibilang membuat segmen market baru nih ya. Tentu kita akan jadi brand atau produk yang pertama kali diingat gitu ya. Dan hopefully bisa jadi market leader juga ya, karena kita yang pertama kali buat, at least untuk di area kita sesuai dengan skala bisnis kita ya. Contoh klasik mengenai hal ini kayak misalnya taksi ingatnya Bluebird gitu ya, air mineral ingatnya Aqua ya, popok ingatnya Pampers ya. Padahal Pampers itu merek ya, punyanya P&G gitu ya. Nah, itu kan merek-merek pertama yang ada di kategori masing-masing yang akhirnya menjadi quote-unquote standar penamaan untuk produk-produk sejenis gitu. Nah, kelebihan berikutnya adalah gini. Kamu nih kalau punya produk yang memasuki segmen market yang baru ya, kita tuh yang akan jadi set the tone quote unquote gitu ya. Marketnya tuh kayak gimana gitu. Dan jadi kita yang nentuin nih ini cara kerjanya nih atau how it works untuk market yang baru ini tuh karena kita yang bikin gitu ya. Dan tentu kita akan menikmati keuntungan di awal-awal terutama ya kalau marketnya sudah terbentuk. Sampai akhirnya
ya pasti kalau marketnya makin lama makin besar, ya pasti akan ada pemain-pemain lain yang mulai bermunculan. Nah, terkait hal ini saya juga sekalian mau bahas. Kalau kita membuat inovasi bisnis baru dan nanti ada yang ngikutin, ya itu bagus. Jangan komplain atau jangan waduh ya jadi ada persaingan deh. Itu bagus sebetulnya. Kenapa? Karena tandanya atau itu sebetulnya merupakan validasi kalau orang lain juga melihat market itu tuh menarik ya. Jadi itu sebenarnya bentuk validasi, itu yang pertama. Dan kalau ada pemain yang lain yang ikutan, itu akan membantu membentuk marketnya itu jadi lebih cepat sebetulnya. Kira-kira gitu. Nah, jadi itu sebetulnya konsep yang kita perlu pikirin nih, atau kita perlu pahami gitu. Dan anyway mau bisnis apapun juga, pasti kalau bisnisnya itu laku, tinggal tunggu waktu aja buat orang lain itu masuk. Ya jadi that's how it works ya. Jadi ya kita nggak bisa juga dan ya that's okay ya. Selama kita jadi yang pertama dan kita bisa terus menjaga kualitas atau produk kita gitu ya, kualitas dari produk atau jasa kita maksud saya, it's gonna be fine. Oke. Nah sekarang kekurangannya, mungkin bukan kekurangan nih, mungkin saya bisa lebih bilang challenge ya. Strategi Blue Ocean ini challenge-nya adalah kita harus membuat market baru ya, karena kita menyasar segmen market yang baru, jadi perlu ada apa ya, perlu ada product knowledge-nya atau kita perlu ngajarin ya ke segmen market kita ya, produk atau jasa kita tuh manfaatnya apa sih ya, kenapa mereka harus beli. Dan ya ini memang merupakan tantangan tersendiri sih. Tapi kalau kita punya strategi marketing yang tepat ya, hal ini pasti akan bisa kita lewatin atau pasti kita bisa ngajarin segmen market kita ya. Apalagi era marketing zaman sekarang ya udah jauh lebih simpel dan mudah dengan digital marketing ya. Jadi kalau kita punya sebuah segmen market yang spesifik nih ya, segmen marketnya untuk misalnya umur berapa sampai berapa, tinggalnya di mana, mungkin punya behavior tertentu. Nah sekarang dengan digital marketing bisa dengan mudah kan kita menargetkan dengan tajam banget, hanya orang-orang dengan segmen market itu sajalah yang melihat konten kita gitu ya, sehingga biaya marketing kita juga jauh lebih efisien gitu. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang kita bisa overcome juga dengan digital marketing ya. Tapi saya nggak bahas ini dalam mengenai digital marketing ya, karena jadi teknis juga dan itu bisa jadi another episode yang kita bisa bahas lebih dalam gitu. Nah terakhir nih ya, gimana pun juga ya, namanya bisnis itu emang harus selalu berinovasi gitu ya, karena dengan inovasi itu kita bisa mempertahankan market gitu, atau kita bisa membuat market baru. Nah itulah yang bisa membuat kita tuh stay ahead from competition ya. Jadi di awal kan saya sempat bilang kalau misalnya bisnis Blue Ocean kita membuat sebuah market baru ya, sebenarnya sooner or later pasti akan ada yang masuk juga dong, atau akan ada yang mau bersaing di dalam market kita, padahal kita udah capek-capek gitu. And that's how it works ya. Nah masalahnya gini, ini sebenarnya kembali kepada pilihan kita ya, apakah kita mau jadi pemain yang pemain yang masuk ke dalam bisnis yang sudah ada. Kalau begitu ya tandanya kita sebetulnya ya kita makan rama-rama roti aja kan gitu ya. Maksudnya ya bisnisnya sudah ada ya, kita mungkin nggak perlu promosi terlalu jauh gitu atau terlalu susah. Tapi untuk bisnisnya berkembang pasti akan jauh lebih challenging kalau kita masuk ke market yang sudah ada. Kalau masuk ke market baru, kita bikin strategi diferensiasi. Nah itu perlu ada perlu ada marketingnya dulu karena kita perlu membentuk market. Tapi kita yang menguasai market itu at least untuk di awal-awal gitu. Dan yang ada competitors yang lain yang mau masuk itu akan jadi followers kita yang ada di belakang kita. Kira-kira gitu ya. Saya tutup dengan sebuah contoh sederhana. Misalnya gini ya, kalau misalnya satu daerah ya, itu jualannya satu makanan mirip-mirip semua nih. Saya jadi inget ya, tadi ngomongin Jogja ya, kayak satu area tuh kan ada, kamu tau nggak soto Kadipiro ya, itu semua klaim kalau soto yang asli ya, soto Kadipiro asli, soto Kadipiro apa dua, soto Kadipiro apa gitu. Jadi satu jalan itu jualan soto semua. Misalnya kalau daerah itu emang terkenal jualannya soto ya, akan mudah sekali untuk kita pengen jualan soto juga karena daerah situ udah banyak yang jual soto gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah kalau Blue Ocean kan kita mikirnya gini, kira-kira saya jualan apa di daerah situ yang
berbeda. Mungkin saya nggak jualan soto gitu, tapi saya jualannya yang lain untuk segmen market yang lain. Misalnya sotonya beda khusus untuk soto. Ini contoh ya, kalau ternyata daerahnya daerah daerah mahasiswa misalnya gitu. Sotonya yang yang harganya jauh lebih murah misalnya gitu. Jadi ada diferensiasinya gitu, yang free nambah kuah misalnya gitu. Tapi kalau segmennya lebih orang-orang tua, misalnya ini sotonya misalnya tanpa santan, saya nggak tahu sih Kak Dipira pakai santan nggak ya? Atau nasinya pakai nasi merah, atau ada perbedaannya ayamnya pakai ayam kampung, ya apapun itu. Jadi bukan bikin yang sama tapi bikin sebuah perbedaan sehingga ada segmen market baru yang bisa kita capture. Nah itu yang coba kamu bisa pikirin ya. Kalau ngomongin Blue Ocean adalah diferensiasi apa yang bisa kita tawarkan sehingga itu bisa membuat sebuah segmen market baru yang bisa kita nikmatin. Oke, so itulah Blue Ocean Strategy. So kamu sudah dapetin intisarinya dari 2 episode ini, 086 dan 087. 086 saya bahas Red Ocean-nya, dan kali ini kita bahas Blue Ocean-nya, ditambah satu lagi 070 ya, belajar inovasi tipis-tipis. Kalau kamu pengen punya bisnis yang berbeda, yang punya market yang baru dan gak harus bersaing, nah kamu mesti dengerin 3 episode ini semuanya sampai lengkap sehingga kamu dapat gambaran secara utuh. Dan ini akan membantu kamu, I promise you, ini akan membantu kamu untuk bisa punya bisnis yang lebih baik, punya chance sukses yang lebih besar, karena kita nggak jadi sekedar follower aja dari bisnis lain yang sudah ada, cuma jadi duplikasi aja, cuma ngikut-ngikut aja, tapi kita membuat sebuah inovasi atau perbedaan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman-teman yang mungkin kamu tahu nih, temen gua nih ya, dia lagi mau bikin bisnis begitu-begitu aja. Nah, kayaknya perlu dapat insight nih ya tentang Blue Ocean ini ya. So, please also share ke teman kamu. Oke? Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. But for now, take care.